Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot, dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit bakal dicopot itu sungguhnya tidak terlalu mengejutkan, karena dia sendiri kan sudah menjadi Kapolri cukup lama. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo, dan oleh media geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli, ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli kan apalagi dikaitkan dengan mertuanya, yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan, yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri. Ya, saya kira selain Polri ini kan mestinya ke Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti, karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya sudah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah terpilih menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu, ini adalah soal nama penggantinya, karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho, yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini, dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian ya dia harusnya sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial, namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya. Jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini: kabar langit, calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Kosanostra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet, dan hingga artikel ini ditulis unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam. Gede banget ya kalau di X dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu. Saya tidak tahu hari ini karena saya bukan orang yang selalu aktif di media sosial. Paling saya punya ya untuk ngintip-ngintip aja gitu ya. Berita yang sama juga dimuat di vivanews.co.id dan juga jaringan Tribun itu juga mengunggahnya ini. Kalau jaringan Tribun ini banyak banget, luas banget ya di seluruh Indonesia. Jadi ini betul-betul memang jadi hot humor politik begitu. Di akun media sosial Threads itu kabar itu juga ramai diperbincangkan. Ini saya misalnya mendapat kiriman ini akun nekbong_nek juga mengunggah ini isu ini, ada foto Rudi ini, tapi saya lihat fotonya masih berpangkat Irjen atau bintang 2 disertai dengan narasi kabar langit .2 calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto AN menggantikan Jenderal Listio SP yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Semoga kabar ini benar dan benar. Nggak sabar lagi aku, bukan ternak mul dan tidak melempem seperti kerbau di tali jingur. Kemudian tagar Polri dan tagar Kapolri
Jokowi. Ini berarti sumbernya sebenarnya sama, ini cuma ada tambahan lagi tadi yang dia mengaku dia nggak sabar supaya ternak Mulyono ini diganti gitulah. Namun unggahan Nek Bong Nek itu kemudian dikomentari oleh Joko Hadi Pangestu. Ini saya lihat hari ini baru beberapa jam yang lalu ketika saya berita ini dari 2 jam yang lalu. Dikomentari begini, sudah terlalu tua, masa dinasnya tinggal 9 bulan. Benarkah kabar itu dan mengapa jadi sangat heboh? Pertama tentu kaitannya dengan geng Solo. Itu sekali lagi pasti itu ya, kenapa menjadi rumor. Banyak yang nggak sabar sesungguhnya Presiden Prabowo itu segera membersihkan Mulyono dan gengnya. Ini pasti ada kaitannya juga dengan heboh ijazah Jokowi dan pernyataan dari Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kasus ijazah Jokowi ini bukan kasus yang hanya beberapa bulan saja, bahkan ini sudah bertahun-tahun, tapi masih belum ada titik terang yang bisa dijelaskan oleh penegakan hukum ya terkait dengan kisru ini yang terjadi di tengah-tengah publik. Hal ini teman-teman kita melihat dari awal memang problem kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini yang sebelumnya di penjara Bambang Tri dan Gus Nur, dalam hal ini dalam kasus yang sama yaitu ijazah mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan publik saat ini. Kenapa ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu tidak mau diperlihatkan, tidak mau ditujukan kepada publik? Hal ini teman-teman yang perlu kita bahas pada saat ini, bahwa dalam acara postingan kita ini kita bahas mengenai kenapa ijazah Jokowi tidak mau ditujukan. Padahal kita melihat ya sebelumnya juga pernyataan-pernyataan dari mantan Presiden Joko Widodo ini menyatakan bahwa kalau ya pengadilan nanti mau minta itu ditujukan, bahkan siap sedia ya mantan Presiden ini menunjukkan nanti di pengadilan. Nah, bahkan beberapa sidang civil lawsuit yang dilakukan di PN Solo, beberapa kali dilakukan surat pemanggilan tapi tidak pernah datang. Bahkan terakhir dalam pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus ini, kita melihat juga Pak Jokowi tidak datang ya, bahkan tidak hadir di dalam persidangan. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam ijazah Jokowi itu sehingga banyak hal yang selalu tidak bisa dihadiri? Apakah memang Pak Jokowi ini dalam ada kendala yang lain sehingga tidak bisa menghadiri persidangan yang digelar oleh pengadilan? Nah, jadi kabarnya kemarin ya, ini viral lagi bahwa ini sudah P21 ya. Nanti ini yang selalu ditunggu oleh publik itu kapan keputusan pengadilan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini nantinya teman-teman. Nah, inilah yang selalu ditunggu-tunggu ya, kehadiran Jokowi, bahkan ditantang oleh Roy Suryo. Nah, tantangan ini yang membuat Pak Jokowi itu ya semakin tidak ada lagi ruang teman-teman, tidak ada lagi alasan untuk nanti datang di pengadilan, karena memang kalau tidak datang tentu ini menjadi asumsi ya baik di pihak Roy Suryo ya, tentunya ya jangan-jangan begitu ya, asumsi dari publik itu. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi datang, terpaksa ijazah aslinya harus dipertanyakan, ijazah aslinya harus ditujukan. Nah, hal ini yang nantinya yang luar biasa, kalau seperti apa sih ijazah Pak Jokowi ini selama ini sehingga tidak mau ditujukan. Apakah memang ini nantinya sama dengan yang kita lihat saat ini ya, salinan-salinan dari KPU Solo, KPU DKI, bahkan KPU RI? Apakah tidak jauh beda? Apakah memang salinan ijazah yang menggunakan kacamata itu nantinya yang aslinya ditujukan kepada publik atau seperti apa? Nah, hal ini yang membuat publik itu sebenarnya ya penasaran sebuah ya ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu seperti apa. Karena memang kalau kita melihat dari alumni Fakultas Kehutanan UGM itu banyak sekali kita lihat ijazah-ijazah mereka yang secara terbuka mereka menunjukkan ya. Nah, kenapa pada saat ini ijazah Jokowi begitu ketat dijaga, begitu
eh, dirahasiakan teman-teman. Nah, hal ini yang sering muncul pertanyaan di ruangan publik teman-teman terkait dengan hal ini. Nah, jadi teman-teman dalam hal ini bahwa memang kisru yang terjadi saat ini antara kubu Jokowi dan kubu Roy Suryo ini hanya masalah sepele, ya. Bahkan seorang profesor menyatakan, ya, seperti Prof. Cie menyatakan bahwa kalau ijazah asli siapapun berani akan menunjukkan. Bahkan seorang mantan, ya, Wakapolri menyatakan, Ogresyono dan bahkan Susno Duwaji mengutarakan hal ini bahwa objek dari perkara itu ya harus ditujukan karena memang ini adalah pencemaran nama baik, ya, pencemaran nama baik dalam hal apa, ya, terkait dengan ijazah yang mestinya objek itu harus ditujukan. Nah, tidak bisa tidak nantinya teman-teman ijazah yang asli itu harus ditujukan. Ya, jadi teman-teman bagaimana menurut Anda? Nah, untuk itu coba kita lihat bagaimana tanggapan para netizen sebenarnya. Disampaikan di sini bahwa banyak kasus yang seharusnya simple Pak Presiden, tetapi bertahun-tahun tidak ada penyelesaian termasuk ijazah. Ya, kemudian bahwa apalagi termasuk ijazah dan bahkan ada orang yang sudah divonis, ya, hukumannya sudah ikrar pun, yaitu Sylvester Matutina, seorang relawan Jokowi, sampai detik ini juga masih belum dilakukan eksekusi. Kami kecil juga mohon sama yang berwenang memeriksa Listio Sigit Kapolri kalau sudah dicopot, ya jangan diberi jabatan apapun Pak Prabowo. Ngomong berani, eksekusi takut, ngomong aja terus eksekusi enggak. Ya, omon-omon aja Pak Prabowo ini. Ya, omon-omon bereaksi dan kemudian Jaksa Agung dan Polri dicopot saja, jangan diberkah jabatan lagi. Ya, kalau rakyat tidak terkejut karena sudah menghendaki bahwa Bapak harus mencopot Listio Sigit. Dan berita ini pemecah Kapolri sudah lama tidak tuntas termasuk ijazah Jokowi. Ya, jadi ternyata teman-teman bahwa netizen publik sudah benar-benar mendukung hal ini sebenarnya. Kalau ya benar-benar ini diberantas dan dilakukan secara terbuka supaya kisru yang terjadi di ruangan publik segera clear dan berakhir. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Sampai ketemu di postingan.